Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera 14 Desember 2023. Mari saat ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau hari ini sekali lagi kami boleh merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah perjumpaan kami dengan Tuhan, itulah yang boleh menjadi sebuah kekuatan bagi kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, yang boleh terus-menerus menuntun mengarahkan hidup kami seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih saat ini kami membuka hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Yohanes 4 ayat yang ke-6 hingga 10, dilanjutkan ayat 25 hingga 29. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Dilanjutkan ayat 25 hingga 29. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan padaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah Dia Kristus itu?" Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita bisa mengalami perjumpaan-perjumpaan. Kita berjumpa dengan orang-orang yang kita kenal, dengan anggota keluarga kita, teman-teman, sahabat kita, anggota gereja, dan masih banyak lagi. Atau mungkin justru kita juga berjumpa dengan orang-orang yang ada di jalan, kita berpapasan dengan mereka, orang-orang yang tidak kita kenal. Keluarga damai, perjumpaan-perjumpaan itu tentunya ada yang menjadi sebuah perjumpaan yang spesial karena kita merasa senang berjumpa dengan orang tersebut, atau sebaliknya justru menjadi perjumpaan yang biasa-biasa saja karena kita memang tidak terlalu kenal dengan orang yang kita jumpai, atau bahkan kita tidak terlalu peduli dengan orang tersebut karena kita tidak punya keperluan atau urusan dengan orang itu. Keluarga damai, di dalam kehidupan kita seharusnya ada sebuah perjumpaan yang sangat istimewa, yaitu perjumpaan dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Perjumpaan inilah yang seharusnya mengubahkan seluruh kehidupan kita. Seperti halnya hal ini yang dialami oleh seorang perempuan Samaria, yang dia diubahkan kehidupannya ketika dia berjumpa dengan Yesus di sebuah tepi sumur. Kisah ini dimulai ketika Yesus meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Dan di dalam perjalanan menuju Galilea itu dia tidak harus melintasi daerah Samaria. Memang daerah dari Yudea untuk kembali ke Galilea itu merupakan rute yang terdekat, yang tercepat adalah ketika melintasi daerah Samaria. Tetapi orang-orang Yahudi umumnya tidak harus melewati daerah tersebut. Mereka bisa saja memilih untuk memutar di sisi lain Sungai Yordan, tetapi memang jalan itu akan memutar lebih jauh. Akan tetapi kita lihat apa yang Yesus lakukan. Yesus tetap memilih untuk melewati daerah Samaria. Itu artinya apa? Itu artinya Yesus adalah seorang pribadi yang dia tidak membeda-bedakan antara orang Samaria ataupun bukan. Dan Yesus akhirnya ketika dia tiba di sebuah kota Samaria, dia sangat letih dan akhirnya duduk di pinggir sebuah sumur.
Disitulah Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Di ayat yang ke-16 hingga 18 kita tahu bahwa perempuan ini mempunyai reputasi yang buruk di dalam kehidupannya. Sampai-sampai perempuan ini ketika dia mengambil air sumur, dia harus mengambilnya di waktu siang hari, di saat sepi-sepinya. Namun kita lihat bagaimana Yesus dia justru bahkan mengajak wanita ini untuk berbicara. Dia meminta air kepada perempuan Samaria. Sampai-sampai perempuan ini tidak percaya sehingga dia menanyakan lagi kepadanya apakah benar Yesus meminta dia untuk memberikan air. Karena perempuan ini tahu bahwa Yesus ini orang Yahudi dan orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Apalagi dia yang memiliki reputasi yang buruk bahkan di antara sesamanya, teman-temannya orang-orang Samaria. Sehingga orang-orang Samaria pun mungkin menghindari untuk bergaul dengannya. Apalagi ini orang Yahudi yang seharusnya anti dengan orang Samaria. Justru Yesus mengajak perempuan ini berbicara. Bahkan kita lihat di bagian selanjutnya bagaimana Tuhan Yesus menawarkan, tidak hanya meminta air hidup, tapi sebaliknya Yesus pun menawarkan perempuan ini yaitu air hidup, yang sebenarnya artinya adalah keselamatan. Perempuan ini awalnya tidak mengerti. Dia mengira bahwa air hidup itu adalah air yang secara fisik yang dapat dia minum sekali sehingga dia tidak haus lagi. Akhirnya dia menerima air itu tanpa menyadari arti yang sebenarnya. Tetapi kita lihat bagaimana pada akhirnya di ayat yang ke-25, perempuan Samaria sadar siapa Yesus itu dan dia langsung pergi ke kota memberitakan pada orang-orang yang ada di sana apa yang Yesus sudah lakukan pada perempuan itu, dan banyak orang dikatakan menjadi percaya pada Tuhan Yesus karena perkataan perempuan Samaria tadi. Keluarga damai dari kisah Yesus dan perempuan Samaria, kita belajar bahwa perjumpaan yang terjadi adalah perjumpaan yang mengubahkan kehidupan perempuan Samaria. Perempuan ini yang tadinya malu untuk berjumpa dengan orang karena dia tahu reputasinya buruk, dia justru menjadi orang yang berani keluar dari hidupnya, dan dia justru berlari untuk menjumpai orang-orang dengan tujuan untuk menceritakan, tidak hanya untuk bertemu tetapi juga menceritakan apa yang sudah ia alami. Sehingga perempuan ini pun tidak hanya sekedar reputasinya yang buruk itu diubahkan, tetapi dia bahkan menjadi berkat yang dapat dipakai oleh Tuhan kepada sesamanya, pada orang-orang lain di sekitarnya. Inilah menjadi sebuah perjumpaan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini yang mengubahkan kehidupan. Keluarga damai di dalam kehidupan kita saat ini, bagaimana dengan perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus saat ini? Apakah itu sungguh menjadi sebuah perjumpaan yang spesial, yang sungguh mengubahkan kehidupan kita? Atau justru hanya sebuah perjumpaan yang berlalu begitu saja? Keluarga damai, marilah kita kembali mengingat bagaimana perjumpaan kita mula-mula dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Ketika dia memanggil kita sebagai pengikutnya, ketika tidak hanya kita mau menerima dia sebagai juru selamat secara pribadi di dalam kehidupan kita, tetapi ada sebuah panggilan yang seharusnya kita lakukan ketika kita menerima dia sebagai juru selamat, yaitu adalah kita seharusnya menjadi orang-orang yang rindu mengikut dia dengan sungguh-sungguh. Kehidupan yang harusnya diubahkan dari kehidupan yang lama, di mana kehidupan kita berfokus kepada diri kita sendiri, menjadi kehidupan yang saat ini ditujukan sebenarnya untuk kemuliaan Tuhan. Keluarga damai, bagaimana kehidupan kita saat ini? Apakah sungguh-sungguh kehidupan kita sudah diubahkan melalui perjumpaan kita dengan Tuhan? Atau saat ini kita justru merasa kehidupan kita adalah kehidupan yang biasa-biasa saja, yang kehidupan yang dilalui begitu saja? Keluarga damai, marilah kita kembali mengingat momen perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Biarlah itu yang boleh terus-menerus menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk mengingat akan arti hidup kita yang sesungguhnya, yaitu hidup yang semakin hari seharusnya semakin diubahkan serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali Tuhan akan arti perjumpaan kami dengan Tuhan.
Biarlah perjumpaan kami dengan Tuhan itulah yang menjadi sebuah kasih mula-mula yang terus-menerus menghidupkan Tuhan, kasih kami kepada Tuhan. Kehidupan kami terus-menerus dibaharui karena kami percaya kami telah menerima air hidup itu. Air yang terus-menerus tidak membuat kami haus lagi, tetapi air yang terus-menerus berlimpah-limpah keluar, meluap untuk kami dapat dipakai menjadi berkat yang boleh memuliakan nama-Mu bagi orang-orang sekeliling kami. Tuhan, inilah menjadi kerinduan kami. Biarlah Tuhan pakai hidup kami, biarlah hidup kami boleh terus-menerus diubahkan semakin serupa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.